tetapi saya lebih lebih menduga kepada dua orang menjebak saya atau memang benar-benar dari Mahkamah Agung begitu. Iya. Karena kan tidak mungkin orang bisa menyebutkan nomor sekian, kemudian putusnya tanggal sekian, nomor sekian yang di pengadilan tinggi putusnya tanggal sekian, kemudian nomor sekian di kasasi Mahkamah Agung, terus kemudian diberi nomor tanggal sekian. Ini kan lucu kalau orang bukan bukan orang yang tahu gitu ya, bukan Iya. orang dalam kan lucu gitu Mas. Hmm. Tapi dugaan saya itu gitu. Memang saya diamkan, saya acuhkan saja, lalu dia mengatakan di akhir telepon itu mengatakan Pak ada pesan Pak begitu dia bilang. Oh saya bilang nggak ada, saya bilang begitu Hmm. tidak ada pesan apapun, saya bilang begitu. Ya, ya, ya. Biarkan sajalah normatif begitu. Artinya Ya, saya memang tidak mau bermain uang lah dalam perkara ini, Mas. betul. Lebih bagus saya kalah Ya, ketimbang saya menang bermain uang itu tidak bermartabat itu, Mas, ya, begitu. setuju, Pak. Ya, jadi saya memilih bermain ya beracara ini dengan bersih dan jujur, Ya, Mas. ya, betul, betul. Mendingan saya kalah ketimbang saya bermain kotor gitu. Ya, ya. Karena kan penyuap maupun disuap itu kan sama-sama masuk neraka, Mas, begitu. Baik, ya. Yang setidak-tidaknya kalau ini benar dari oknum Mahkamah Agung, saya sudah terlepas tidak melakukan suap, jadi terhindar dari api neraka begitu, Mas. Betul, betul. Setidak-tidaknya dalam Ya, perkara kalau ini. misalkan Pak Azani dihubungi oleh oknum tersebut, Pak, apakah ini juga jangan-jangan dugaannya? Ini pihak lawan juga dihubungi oleh orang ini, Pak? Ya, kalau kita lihat pengalaman dalam perkara, baik hakim yang tertangkap maupun yang lainnya kan begitu, Mas. Hmm. Jadi memang ini masih Indonesia, apalagi Mahfud MD juga ya, Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini hancur-hancuran, Mas, begitu. Ya, Saya sih baik. berharapnya setelah ada video ini, mengetahui dengan hal ini, kemudian pihak-pihak terkait ya, baik itu KPK, kemudian eh, Kejaksaan Agung, kemudian kepolisian, kemudian KY maupun Mahkamah Agung sendiri untuk mengusut perkara tersebut, dan saya siap sedia saya dipanggil kapanpun dan akan saya sampaikan Ya, screenshotnya itu, baik. Mas. Baik, yang terpenting Pak Jani sudah. Baik, Assalamualaikum Pak Jani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas, seger buger nih, Mas. Mas Haji Alhamdulillah. sehat, Mas? Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf ini Ya, saya menghubungi kembali Pak Zaini lewat Zoom nih Pak. Ada yang ya, ingin saya tanyakan terkait dengan putusan kasasi Pak Zaini Pak. Saya masih baik, ingat baik. belum lama sebelum putusan kasasi muncul Pak. Dulu Pak Zaini dalam Ya, satu perbincangan bersama saya juga kala itu dan juga teman-teman investor bahwa Pak Zaini menceritakan pernah dihubungi oleh salah satu oknum dari MA gitu Pak. Nah, ini apa jangan-jangan ada kaitannya dengan putusan kasasi ini dan mungkin Pak Azani bisa dijelaskan kepada kami Pak mengenai sebenarnya pembicaraan apa nih dengan oknum yang mengaku dari oknum Mahkamah Agung itu Pak. ya. Kalau dari Mahkamah Agung atau bukan itu wallahu alam ya, Mas ya. Cuman memang saya pernah mendapat dua WA ya. Kemudian dilanjutkan dengan mereka menelpon saya begitu, Mas. Iya. Jadi dua WA itu menyatakan bahwa mereka adalah staf dari kepaniteraan Mahkamah Agung begitu, Mas. Oke, oke, oke. Yang intinya yang pertama mereka memperkenalkan diri lalu kemudian mengatakan bahwa mereka adalah staf daripada kepaniteraan Mahkamah Agung begitu, Mas. Itu dua-duanya masih saya simpen, Mas, screenshotnya masih saya simpen gitu ya. Oke, siap, siap. Dugaan saya ini dugaan saya menjadi tiga dugaan ini, Mas. Iya, iya. Yang pertama adalah dugaan orang mau menipu saya begitu. Hmm. Hmm. Jadi orang mau WA saya, mereka mau menipu saya, diperkirakan mungkin saya mau bermain uang dan lain sebagainya, Hmm. ya dugaan pertama.
Dugaan yang kedua adalah dugaan yang kedua adalah orang memancing saya. Artinya memancing saya tidak tahu itu dari mana, apakah dari Mahkamah Agung atau dari kepolisian atau dari instansi mana lah. Intinya ingin menjebak saya, apakah memastikan apakah saya ini bersih atau tidak, kan begitu Ya, Mas. betul, betul, betul. Dugaan yang ketiga adalah benar dari Mahkamah Agung ini Mas. Ya kan, dugaan benar dari Mahkamah Agung. Namun orang tersebut itu yang me-WA saya itu melalui telepon ya, WA dulu kemudian telepon menyampaikan maksud dan tujuannya itu mereka tahu persis nomor perkaranya, Mas. Iya, 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 iya. Ya, jadi perkara di Pengadilan Negeri nomor 28, kemudian perkara di Pengadilan Tinggi nomor sekian, kemudian perkara di Mahkamah Agung nomor sekian. Itu orang tahu persis dan tahu persis pokok permasalahannya begitu, Mas. Iya, iya, iya. Ah, ini saya agak ragu juga kalau ini orang penipu, agak Hmm, ragu juga. Tetapi hmm. saya lebih lebih menduga kepada dua orang menjebak saya atau memang benar-benar dari Mahkamah Agung begitu. Iya, Karena kan tidak mungkin orang bisa menyebutkan eh, nomor sekian, kemudian putusnya tanggal sekian, nomor sekian yang di pengadilan tinggi putusnya tanggal sekian, kemudian nomor sekian di kasasi Mahkamah Agung, terus kemudian diberi nomor tanggal sekian. Ini kan lucu kalau orang bukan bukan orang yang tahu gitu ya, bukan iya. orang dalam kan lucu gitu, Mas. Hmm. Tapi dugaan saya itu gitu. Memang saya acuhkan saja, lalu dia mengatakan di akhir telepon itu mengatakan, Pak ada pesan Pak, begitu dia bilang. Oh saya bilang nggak ada, saya bilang begitu, Hmm. tidak ada pesan apapun, saya bilang begitu. Ya, ya, ya. Biarkan sajalah normatif begitu. Artinya Ya, saya memang tidak mau bermain uang lah dalam perkara ini, Mas. betul. Lebih bagus saya kalah ketimbang Ya, saya menang bermain uang itu tidak bermartabat itu, Mas, ya, begitu. setuju, Pak. Ya. Dan saya selama ini kan memang pengacara yang mengandalkan intelektual ya, artinya wawasan-wawasan hukum, kemudian dalil-dalil, bukan sebagai maklar kasus yang Hmm. mana ketika berperkara selalu menyuap, bukan. Saya bukan orang yang seperti itu. Memang saya bermainnya adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saja begitu, Mas. Ya, Ya, baik, baik. itu Mas Haji. Oke, Pak Haji. Tadi Pak Haji menyampaikan dari dari tiga dugaan Pak Haji ini mengerucut ke dugaan yang ketiga, yakni mungkin jangan-jangan memang benar salah satu oknum dari MA karena mengetahui persis nomor perkara dan juga mengaku sebagai bagian dari kepanitraan Mahkamah Agung gitu, Pak ya. Ya, Nah, kedua dan ketiga, Mas. Jadi oh, satu oke, yang kedua orang menjebak saya, betul. ya kan? Ya, Pengen melihat saya itu orang yang jujur atau tidak, sering menyuap atau tidak, ya mungkin itu ya. Yang kedua memang dugaan benar orang Mahkamah Agung. Nanti kalau toh ini mau diusut oleh pihak-pihak yang berwenang, silahkan saya berikan nomor screenshot. Saya bersedia saja dipanggil hmm. ya oleh pihak-pihak yang ingin mengusut tersebut, kemudian screenshotnya saya kasihkan Mas begitu. Ya. Ya, kalau memang benar ini eh, dari oknum MA, Pak, apakah ini suatu bentuk melanggar kode etik, Pak? Dan eh, apakah ini tidak bisa dilaporkan kepada pihak-pihak terkait gitu, Pak? Iya, jelas kalau ini memang dari staf sekretaris Mahkamah Agung ya, jelas itu merupakan tindak pidana bukan lagi pelanggaran kode etik tetapi eh, adalah tindak kejahatan dalam dalam tipikor Mas begitu. Hmm. Iya. Berarti dalam hal ini pihak KPK lah yang berwenang untuk mungkin memeriksa perkara ini gitu ya. Pengusutan itu kalau tipikor bisa saja tipikor itu bisa saja diusut oleh KPK, kemudian oleh Kejaksaan Agung dan kepolisian, Mas. Dan Mahkamah Agung sendiri melalui ketua ketua Mahkamah Agung bisa juga mengusut ini begitu melalui Bawas nantinya Mas. Baik, Saya baik. persilahkan saja kalau memang ada
Saya sih berharapnya setelah ada video ini, mengetahui dengan hal ini, kemudian pihak-pihak terkait ya, baik itu KPK, kemudian eh, Kejaksaan Agung, kemudian kepolisian, kemudian KY, maupun Mahkamah Agung sendiri untuk mengusut perkara tersebut, dan saya siap sedia saya dipanggil kapanpun dan akan saya sampaikan Ya, screenshotnya itu baik. Mas. Baik, yang terpenting Pak Jeni sudah menyimpan bukti-bukti itu, Pak. Logikanya, Pak, Ya, ya. kalau misalkan Pak Jeni dihubungi oleh oknum tersebut, Pak, apakah ini juga jangan-jangan dugaannya? Ini pihak lawan juga dihubungi oleh orang ini, Pak? Ya, kalau kita lihat pengalaman-pengalaman dalam perkara, baik hakim yang tertangkap maupun yang lainnya kan begitu, Mas. Hmm. Jadi memang ini masih Indonesia, apalagi Mahfud MD juga ya, Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini hancur-hancuran, Mas, begitu. Ya, baik, baik. Ya, 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 ya mungkin ini salah satu bentuk upaya untuk itu tadi memancing Pak Zaini, apakah Pak Zaini mau gitu ya, ya. namanya bermain secara tidak benar gitu ya, tetapi Pak Zaini tetap sesuai jalur hukum gitu Pak ya. Karena apal artinya jika Sa- kalau putusan dimenangkan tetapi dengan jalur-jalur yang tidak dibenarkan secara hukum gitu Pak ya. ya, jadi saya memilih bermain ya, beracara ini dengan bersih dan jujur, Ya, Mas. ya, betul, betul. Mendingan saya kalah ketimbang saya bermain kotor begitu. Ya, ya. Karena kan penyuap maupun disuap itu kan sama-sama masuk neraka, Mas, begitu. Baik, baik. Yang setidak-tidaknya kalau ini benar dari oknum Mahkamah Agung, saya sudah terlepas tidak melakukan suap, jadi terhindar dari api neraka begitu, Mas. Betul, betul, betul. Setidak-tidaknya dalam perkara ini. Ya, Ya, ya. Yang pasti juga saya baca ini dari komentar-komentar masyarakat, ya walaupun putusan kasasi ini menolak permohonan permohonan kasasi Pak Z ini saya baca masyarakat tentunya juga apa namanya menilai bahwa pemenangnya adalah Pak Z ini begitu ya. Oke ya. Pak Z ini, ini kan putusan kasasi saya lagi membenarkan bahwa putusan pengadilan tinggi yang mengatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara Pak Azin adalah pengadilan agama gitu Pak. Apakah ada kemungkinan juga Pak ini perkara Bu Ilis Siti Rohimah di Pengadilan Negeri Kota Bogor ini jangan-jangan apakah mungkin eh, apakah juga bisa dijadikan alasan misalkan ini pihak mereka melakukan banding dengan alasan-alasan seperti itu Pak? Ya, jadi begini, beda kasus sudah beda masalahnya ya, Mas ya. Ya, Sudah beda masalahnya. Jadi begini, sebenarnya jadi begini, Mahkamah Agung ini kan menolak kasasi saya, hmm. ya, menolak kasasi saya, artinya tetap mempertahankan putusan pengadilan tinggi kan begitu, Mas. Ya, ya, Sebenarnya di dalam memori kasasi saya itu sudah saya sebutkan juga hal-hal yang dilanggar oleh pengadilan tinggi dalam memutus perkara tersebut. betul, Di betul. antaranya adalah saya bacakan ya Mas ya. Ya, ya, Di antaranya adalah salah dalam menilai dan menerapkan alat bukti P5. Kemudian melanggar ketentuan hukum pasal 1340 KUH Perdata. Salah menerapkan ketentuan pasal 134 HIR. Kemudian salah dalam menerapkan buku 2 Mahkamah Agung RI tentang pedoman teknis administrasi pelaksanaan teknis peradilan tahun 2009 halaman 52. Kemudian melanggar ketentuan hukum pasal 184 ayat 2 HIR. Kemudian melanggar ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian melanggar asas hukum dalam buku 3 yaitu KUH Perdata bersifat terbuka. Kemudian melanggar ketentuan hukum dalam kebebasan berkontrak yang diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Jadi banyak sekali yang dilanggar oleh pengadilan tinggi ya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara saya dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, Mas. Namun itu tidak digubris begitu oleh eh,
oleh Mahkamah Agung begitu, Ya, Mas. ya, baik, baik. Ya. Artinya alasan-alasan bahwa yang berwenang adalah pengadilan agama itu tidak berlaku untuk perkara Bu Ilis begitu, Pak? Oh tidak berlaku. Di perkaranya Bu Ilis itu kan jelas para pihak melakukan pilihan hukum, Mas. Ya, ya, ya. Jadi asas kebebasan berkontrak di sana berlaku. Pilihan dalam perkara Bu Ilis itu, perjanjian Bu Ilis itu menunjukkan bahwa kalau terjadi perkara, mereka memilih Pengadilan Negeri Bogor untuk menyelesaikan masalah itu, begitu, Mas. Baik, baik. Oke, baik. Ya, ini Ya, tentunya menarik sekali kalau memang pihak lawan atau YM ini mengajukan banding, alasan-alasan atau dalil apa yang disampaikan gitu, Pak. Oke, Pak Jenny, ini oh, saya ingin lanjut dengan terkait. sebentar, Mas, Ya, sebentar. silakan, Pak. Ya, Dan itu sudah pernah diajukan oleh YM melalui ya, kuasa hukumnya bahwa YM di dalam eksepsinya perkara Bu Iris 147 itu mengatakan bahwa Bogor, Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang hmm, berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama. Dan itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor bahwa itu salah. betul. Eksepsinya tidak diterima Ya, dan oke. Pengadilan Negeri Bogor mempertimbangkan bahwa mereka berwenang mengadili. Ya, Sudah ya, ya begitu. dalil seperti itu sudah ditolak sebelumnya dalam putusan islah di Pengadilan Negeri Kota Bogor gitu, Pak. Betul, di tingkat pengadilan negeri sudah ditolak, Mas, Oke, begitu. Ya. Pak Zaini. Ya, ini kembali terkait dengan oknum yang mengaku dari pihak MA menghubungi Pak Zaini. Nah, ini kan dulu juga sebelum sebelum perkara Pak Zaini Ulama Yusuf Masud dan kawan-kawan ini, Pak. Ah, pada tingkat banding, ini kan YM juga ada upaya untuk mendekati Pak Zaini, menghubungi Pak Zaini untuk mengajak islah gitu ya. Ya, mungkin Iya, pikir Pak ya. Zaini ini masuk angin gitu Pak. Nah, ini apakah jangan-jangan ini ada kaitannya dengan setelah Pak Zaini menolak untuk diajak islah, ini tiba-tiba putusan banding atau pengadilan tinggi ini mengabulkan permohonan mereka dan juga pihak Mahkamah Agung ini juga menolak permohonan kasih Pak Zaini. Apakah ini juga ada kaitannya Pak? Mungkin Pak Zaini ini tidak tidak bisa masuk angin, tetapi yang masuk angin malah pengadilan tinggi sama Mahkamah Agung nih Pak. Bagaimana Pak? Iya, jadi jawaban saya Allahu alam, tapi kalau melihat memaksakan kehendak ya, Ya. padahal saya sudah memaparkan panjang lebar di dalam memori saya ya. Dugaan mungkin mungkin saja, Mas, dugaan ya Ya, begitu, ya, Mas. baik, baik. Ya. Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Joni. Mungkin itu tadi eh, saya rasa sangat perlu disampaikan kepada publik mengenai ada bahwasanya fakta bahwa Pak Joni dihubungi oleh salah satu seseorang yang mengaku oknum dari pihak MA. Nah, ini supaya masyarakat ini bisa menilai sendiri begitu Pak ya, jalannya peradilan Ya. hukum di Indonesia khususnya yang menangani perkara Pak Joni begitu Pak. Oke, Pak Joni selanjutnya akan mengajukan PK Pak ya. Ya, jadi intinya jadi gini saya luruskan bahwa putusan yang Mahkamah Agung kemarin yang menolak yang menolak permohonan kasasi saya, artinya mereka tetap mempertahankan putusan pengadilan tinggi kan Ya, begitu. ya, ya, ya. Itu kan hanya sifatnya tidak menerima, Mas, tidak menerima gugatan. Betul, betul. Kalau masyarakat biasa itu biasanya menyebutnya dengan NO begitu, Mas. Mm-mm. NO itu kepanjangan dari Need on Van Click Mm. Verklaar begitu, Mas. Itu upaya hukumnya bisa mengajukan gugatan kembali dari bawah atau saya mengajukan PK. Tetapi Ya, saya lebih lebih menguji pokok permasalahan ini tentang penerapan hukum dan lain sebagainya melalui PK, Mas. PK itu peninjauan kembali. baik. Ya, Mudah-mudahan saja dalam PK nanti mendapat majelis hakim yang benar-benar mempelajari dan memahami begitu, Mas. baik, baik. Sebenarnya perkara ini kan permasalahan eksepsi ini kan mudah sekali, Mas. Hmm. Jangankan S2, S3 ya, S1 pun baru mulai semester 3 itu sebenarnya sudah tahu Ya, bahwa suatu perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya, Mas. hmm. Tidak boleh
tidak boleh merugikan pihak lain. Itu jelas diatur dalam pasal 1340 KUH KUH Perdata begitu Mas. Ya, ya. Kemudian di dalam pasal 1338 KUH Perdata itu menyatakan bahwa perjanjian adalah sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Artinya dari dua pasal tersebut yang tidak terlibat dalam undang-undang itu mereka tidak bisa dibebani hak dan kewajiban, Hmm. apalagi dirugikan begitu Mas. Ya, ya, Jadi menurut saya sebenarnya sangat kecil lah itu ya. ya, Sangat-sangat jangankan lulus S1 lah ya, ya, baru ya. semester 3 semester 4 itu pun sudah paham begitu Mas. Hmm. Ya, kalau toh ini dipaksakan, misalnya putusan pengadilan tinggi itu mengatakan bahwa berdasarkan alat bukti ya, perjanjian BMT sama Bu Ilis itu ditimpahkan kepada saya, jelas itu merupakan suatu kesalahan penerapan alat bukti begitu. Ya, ya, ya. Kemudian ini diamini lagi oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Ini kan sebenarnya hal yang dipaksakan. Ya, Nah, dan saya di dalam memori kasasi saya telah menguraikan beberapa hal tadi yang saya sebutkan di muka tadi, itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan tinggi begitu, baik, Mas. baik. Oke, baik. Baik, Biar Pak nanti Jani. kenapa ini saya utarakan di sini, biar masyarakat itu teredukasi, Ya, kemudian terbuka wawasannya, sehingga inilah hukum di Indonesia baik, begitu, baik. Mas. Ya, ya, baik, baik. Ya, kita tetap kawal dalam upaya Pak Jani mengajukan PK. Doa dan dukungan dari kami selalu menyertai Pak Jani. Dan juga Iya, ini sekali lagi Pak, ini supaya masyarakat juga bisa menilai Pak, ini jalannya peradilan hukum di negeri kita Pak, ini khususnya yang menangani Pak AJ ini, ya baik. ada sebuah apa namanya pepatah bahwa yang kuatlah yang menang, tetapi saya yakin di dalam hati masyarakat Pak AJ inilah pemenangnya begitu Pak. Baik, Ya. Pak AJ ini kita sambung di kesempatan lain Pak. Baik, baik. Baik, baik. Terima Terima kasih kasih Mas Pak AJ. Haji. Ya.